mengenai yang bersangkutan dengan jobdesk Bapak mengenai di izin usaha ya Pak ya, perizinan ya Pak ya. Nah yang mau saya tanyakan, izin usaha yang kalau untuk yang paling dasar sih sebenarnya Pak untuk kelompok tani. Nah jadi kita ada sedikit benturan di desa. Desa kita namanya Desa Batu Najagar di Sijamapolang, Humbangas Sundutan. Oh, bahas. Ya, bahas Pak. Nah, jadi ada poin yang dimana pada saat kita mengikuti aturan yang dimana kelompok tani itu harus terdiri dari sekian orang, 20 orang katanya Pak. Nah, anggotanya sudah terkumpul dan mereka siap mengisi formulir. Nah, di situ sudah terlampir materai dan foto serta sidik jari mereka. Artinya memang betul-betul mereka siap untuk bergabung, kan gitu Pak. Nah, sampai di desa mempermasalahkan. Nah, di situ kebetulan kepala desanya sudah berganti, tapi saatnya PJ. Ya. Nah, poinnya yang mau saya sampaikan pada saat kita berhadapan sama mereka, ada poin yang ditanyakan lagi ke kita, Pak, ini yang masuk ke kelompok Bapak, suaminya kan sudah ada kelompok tani. Nah, di sini nggak bisa lagi. Nah, jadi ada poin yang mau kita tanyakan di situ, Pak, apa benar ada di dalam undang-undangnya kalau untuk kelompok tani, suami masuk kelompok tani A, istri masuk kelompok tani B dilarang? Jadi begini ya, ini kan dia ranahnya dinas pertanian. Ya, jadi regulasinya itu adalah membuat kelompok tani, poktan ya. Kalau ternak poknat, kalau hutan kelompok masyarakat hutan, ya begitu. Nah, mekanisme untuk poktat, poknat, poktan, segala macam itu memang minimal tuh 20 orang. Itu regulasinya. Nah, harapan kita satu desa itu sesuai dengan rasio jumlah petaninya. Kalau memang banyak, maka bisa muncul rasionya misalnya dua misalnya ada 1000, ya tinggal hitung rasionya. Berarti minimal ada 10 kelompok pertanian di desa itu kalau dia asumsi 2.000 penduduknya minimal kan, dengan luas wilayah pertanian. Nah, harapan kita memang ada kelompok tani ini, poknat ya juga kelompok ternak, tidak dikotomi oleh satu keluarga. Semangatnya untuk memberikan kesempatan yang sama seadanya pada warga yang lain untuk bisa menjadi bagian kelompok tersebut. Jadi jangan sampai ada dikotomi atau monopoli, itu nggak boleh. Karena nanti ketika program itu turun ke dia, manfaatnya untuk mereka. Nah, kalau manfaat untuk satu keluarga, suami di sini, istri di sini dapat manfaat, terus keluarga yang lain bagaimana? Nah, kita harus bisa wise di situ lah, bisa memberikan kesempatan pada orang lain untuk bisa sama-sama menjadi bagian kelompok petani itu. Baik Pak, jadi dari kakak yang terhitung di sana itu ada sekitar 105 kakak. Nah, di sana sudah ada 3 kelompok tani. Nah, kalaupun dibilang itu jumlahnya 20 orang, semua kalau dibilang pukul rata 20 ada 60 orang. Ya. Nah, artinya masih ada space kita. Nah, selebihnya itu kalau dibilang dari yang untuk dibuat kelompok tani itu rata orang lansia, nggak mungkin kita aja untuk bergabung. Nah, kalau mengikuti secara kuota, artinya mau cakap ini kan sudah bisa kan Pak. Yang jadi problemnya apakah itu memang jadi problem? Iya, jadi problem. Jadi problem. Karena monopoli, nggak boleh. Jadi kan ini kan perluasan. Jadi orang punya kesempatan yang sama dan adil untuk mendapatkan program menjadi kelompok. Jadi solusinya gimana? Solusinya itu adalah memperluas saja cakupannya. Kalau suami atau istrinya sudah masuk di kelompok 1, maka cari yang orang lain untuk masuk kelompok 2. Begitu. Kalau yang sudah di dalam kelompok, kecuali kalau dia ingin mundurkan diri Pak, karena dia tahu kelompok tani ini nggak beres. Nah, ini gimana? Bisa diajukan surat pengunduran diri? Bisa. Bisa ya? Bisa. Membentuk kelompok baru misalnya? Iya. Bisa. Tapi semangatnya harus dipelajarin juga. Kadang orang kerja kepuasan, bicara uang juga, bicara bagi-baginya. Nah, kita harus cermati juga di situ. Nah, mengenai izin usaha, kelompok tani tadi yang namanya gapotan ya Bapak bilangnya. Poktan untuk 20 orang, gapoktan gabungan kelompok tani. Nah, kalau izin itu yang sampai ke poinnya ke izin Menkumham Pak? Kita sempat nanya ke notaris, namanya perkumpulan kelompok tani. Oh, perkumpulan. Nah, jadi itu berarti sudah menjadi lembaga. Iya. Kalau setahu saya Boktan Gapoktan itu akte notaris ya. Sekarang akte notaris. Betul. Karena untuk meregister semua kelompok-kelompok Gapoktan itu dan pokok ini. Iya. Gitu untuk memastikan bahwa tidak ada double. Karena selama ini kan gini Pak. Ya, dulu nggak ada kayak gitu tuh. Iya betul Pak. Dulu 2000 zamannya menterinya Pak Suswono terus Pak Anton itu saya sudah jadi staf DPR ya 2008 ya. Nggak ada kayak gitu, cukup
Poktan itu ininya dari dinas pertanian. Kecamatan ataupun Iya, cukup. Nah kabupaten. sekarang dia diregister menjadi legal ada akte notarisnya. Itu menghindari tadi. Ya, makanya kita udah sampai ke provinsi Pak juga menanyakan perihal masalah itu. Ada yang kelompok tani 3 orang tadi, yang 3 kelompok tani kita tanya sampai di provinsi, izinnya mereka nggak ada sampai sana. Nah, jadi kita pertanyakan lagi ke desa, nah mungkin apa nyangkutnya di kecamatan atau kabupaten. Nah, poin yang kita tanyakan di sini Pak, ini kalau memang kelompok tani yang sudah terbentuk dan mereka belum sampai ke namanya notaris dan ataupun Kemenkumham, apakah bisa ditarik gabung ke kita? Bisa. Bisa kan Pak? Bisa. Sama Dan kita dia berani tarik pastikan dia tidak ada yang namanya notaris. Iya. Bisa berarti Pak ya? Bisa. Dimungkinkan. Nah, poinnya kalau tadi bilang dimungkinkan yang terjadinya seperti itu Pak. Si suami kelompok tani A, si bini kelompok tani B. Ya, berarti yang kelompok tani yang ada kita tarik. Iyalah. Nah, kalau ada satu ancaman intervensi yang dilakukan kelompok tani, itu harus dilakukan apa Pak? Ya dikomunikasi lah baik-baik. Udah disampaikan. Saya keluar ini karena begini-gini, saya gabung ke sana, gitu. Iya. Baik-baik. Yang kedua kan kita mau cepat, di sana sudah progresnya mau jadi akte notaris, di sini kan belum. Nah, jadi kan kita mau cepat ini, gitu. Mereka baik-baik. Baik.